menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Udah, makasih. Aku mau turun ya, cuma kasih tahu aja ya. Kalau saya katakan bahwa terjemahannya menipu kamu gimana? Di mana? Di mana penipuannya maksudnya? Oke, sekarang saya tanya, Tuhan dengan junjungan sama nggak? Sekarang di sini yang kubacakan di Alkitab. Saya bertanya, Tuhan, iya Bang Gera, saya bertanya. Tengah dulu, kubacakan dulu Yohanes 13 ayat 13. Oke. Saya mau bertanya juga, Tuhan dengan junjungan sama nggak definisinya? Tuhan dengan junjungan sama nggak? Ya sama aja, tergantung kita aja menyebutnya itu Tuhan. Definisi itu junjungan itu apa? Gini. Kalau Tuhan Definisi junjungan. Kalau Tuhan itu Tuhan itu kayak bos kita di perusahaan. Ya? Sekarang Duniawi. tunjukkan satu data Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kalau itu bolak-balik Kanora dari nggak tahu itu kan di satu data saja dari Allah, karena dia satu dengan Allah. Kalau Musa ada nggak Musa mengatakan aku satu dengan Allah? Tidak ada. Sekarang berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Nah, Musa kenapa nggak disembah? Tuhan sendiri yang mengangkat Musa sebagai Allah loh. Nah, itu kan beda konteks. Makanya kamu harus paham. Kok ketawa? Musa diangkat Tuhan sebagai kosong. Allah. Apakah Yesus diangkat Tuhan sebagai Allah juga? Kalau soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peluk Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritona, Fandi Ahmad, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Anda tadi ditanya tidak bisa menjawab, tapi giliran saya ngomong kenapa kamu kepanasan? Gitu loh, sabar. Saya kan bilang minta 2 menit, kamu sudah memotong waktu saya loh. Ya sabar dulu Bang Wonder. Anda tidak mau membahas tema ini kan? Bang Gera sabar dulu ya, semua sabar di sini ya. Saya cuma mau menjelaskan konsep ketuhanan di dalam Islam, apa yang dijabarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sama juga dijabarkan oleh Nabi Musa. Bahkan di dalam kitab Keluaran 33 nomor 20 dikatakan yang melihat Tuhan itu bisa apa? Bisa mati. Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Sama seperti Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, Tuhan juga memperkenalkan dirinya kepada Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang harus disembah hanyalah
Allah atau Bapa yang ada di atas sana. Jadi seperti itu. Jadi penyampaian nabi-nabi terdahulu sampai kepada baginda Rasulullah pun juga konsep ketuhanannya sama. Nah, sekarang konsep ketuhanan di dalam Kristen bagaimana? Kenapa Tuhannya berwujud? Kenapa Tuhannya bisa mati? Kenapa Tuhannya lapar? Kenapa? Bahkan Nabi Musa tidak pernah menjelaskan bahwa Tuhannya bisa berinkarnasi, bisa menjelma, bisa berteofani atau apapun itu menjadi manusia. No. Satu data saja kitabnya Musa di mana Tuhan bisa menjadi manusia. Satu data saja di dalam perjanjian baru di mana Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Silakan Geral. Baik, saya tanggapi tadi dari kawanku yang turun bahwa pertanyaan host kan tadi dibilang di mana ada tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tinggal panjang lebar cuma membacakan di ayat Yohanes 13 ayat 13. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Kalau ada Alkitab situ dibuka, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Udah, makasih. Aku mau turun ya, itu ngasih tahu aja ya. Kalau saya katakan bahwa terjemahannya menipu kamu gimana? Di mana penipuannya maksudnya? Oke, sekarang saya tanya, Tuhan dengan junjungan sama nggak? Sekarang di sini yang kubacakan di Alkitab. Saya bertanya, Tuhan, iya Bang Gera, saya bertanya. Tengah dulu, kubacakan dulu Yohanes 13 ayat 13. Oke. Saya mau bertanya juga, Tuhan dengan junjungan sama nggak definisinya? Tuhan dengan junjungan sama nggak? Ya sama aja, tergantung kita aja menyebutnya itu Tuhan. Definisi itu, junjungan itu apa? Gini. Kalau Tuhan definisi junjungan. Kalau Tuhan itu Tuhan itu kayak bos kita di perusahaan. Ya? Sekarang tunjukkan satu data Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kalau itu bolak-balik Kanora dari masih nggak tahu itu kan di satu kejadian. data saja. Di kejadian loh itu, di kejadian. Gimana Musa mengatakan bahwa yang menciptakan langit dengan bumi adalah Yesus? Nggak usah pindah-pindah dulu. Kau bilang masalah Tuhan menciptakan langit. Di kejadian ada itu, di kejadian. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim. Pertanyaan saya, di mana di situ dikatakan adalah Musa? Siapa bilang Musa? Orang kita dikatakan Yesus. Di mana di situ dikatakan oleh Yesus yang dicatatkan oleh Musa? Kejadian kan adalah kitabnya Musa, bukan? Betul. Ini loh Kak sekarang Nora. tunjukkan, makanya Bang, saya minta datanya. Aku nggak mau merespon apa dia Kak Nora. Aku naik ke sini mau merespon si Pandi, bertanya di mana. Di dalam. Saya bacakan ya. Saya bacakan Yohanes 13. Yohanes 13 nomor 13. Saya turun aja malas berdebat. Sebentar dulu. Yohanes 13 nomor 13, Selebar 2011. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Pertanyaan saya, junjungan itu junjungan itu sama nggak dengan Tuhan? Kenapa sih? Tidak ada yang mau apa? Ya Allah ya Robi, kita di sini apa ya? Gimana ya? Santai lah ya. Ayo 13 kita bahas. Selebar kenapa menuliskan junjungan bukan Tuhan? Kenapa kitab Selebar ini lain? Kenapa revisi di tahun 2011 ini lain? Kenapa Selebar mencatatkan lain? Gimana ini? Aduh, yang Kristen yang naik. Itu Kristen Eli Kristen itu Eli. Perempuan. Oh, Kristen dia. Saya kira Muslim. Eli, lama sebetani. Ya. Kristen ya Bang? Kristen. Iya, selamat siang. Katolik atau Protestan Abang? Katolik aku. Katolik ya. Kita mau bahas tema ini atau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya terserah lah. Tapi kalau boleh tanya, aku mau tanya sedikit. Iya. Itu silakan. di Toha 14 tadi ya. Iya. Allah memperkenalkan dirinya itu kepada siapa? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah berfirman kepada Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah kepada manusia.
Jadi maaf Begitu. ya. Jadi Ya. Allah ini langsung bertemu dengan Muhammad. Tidak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi jelas ya, tidak langsung kepada Rasulullah ya. Tidak. Ya ya, terima kasih. Jadi kepada Bunda Maria bagaimana? Itu konsep. Dari mana Bunda Maria tahu kalau dia hamil? Siapa yang menyampaikan? Ah. Ya sama, kan tidak langsung. Oke, sama. Sekarang Yesus bagaimana? Maksudnya? Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Oh. Mana firman yang disampaikan Tuhannya Yesus kepada Yesus? Ada kalimat Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan Bang, aku di dalam Bapa. sebentar Bang. Bedakan Ya. perkataan Yesus, bedakan perkataan dari Tuhannya Yesus. Saya sebut saja Allah. Yohanes 17 nomor 8, segala firman. Firman itu perkataan. Berarti Allah berfirman kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya. Firman yang disampaikan Allah kepada Yesus, mana firmannya? Adik. Karena dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu firman-Nya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang mengatakan itu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Berarti kami akan menyembah Nabi Muhammad. Tetapi karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia bahwa ada Tuhan yang harus disembah yang menciptakan langit dengan bumi yang namanya adalah Allah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ketika Yesus menerima firman dari Tuhannya, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mana isi firmannya? Iya itu tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Sudah bilang. Pertanyaan saya, itu perkataan siapa? Yang mana? Aku dan Bapa adalah satu. Mana? Coba tunjukkan ayatnya, bisa dibantu. Loh, tadi kan Anda yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Iya, kini pernah nggak dengar itu? Berarti kalau enggak itu Saya bohong. pernah dengar. Nah, sekarang aku Nah, dan Bapa itu. adalah satu. Nah, itu yang mengatakan itu siapa? Simpel. Nah, simpel. Yang Kalau mengatakan saya itu, tanya- Bang Eli, Simpel. yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu itu siapa? Iya. Itu, Siapa? Itu tertulis enggak? Tertulis enggak itu? Saya bertanya, tanya yang dulu, mengatakan itu tertulis aku dan Bapa adalah satu itu siapa? Ya aku tanya. Ya itu Loh, perkataan Yesus. Abang jawab dulu. Yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu itu siapa? Perkataan Yesus. Siapa lagi? Oke, Nggak sekarang mungkin itu. firman yang diterima Oke, oleh Yesus sebentar. itu mana? Itu enggak begini sebentar. Kalau itu bukan perkataan Yesus, Nah, ya. apakah itu perkataan Musa? Tidak, berarti- saya akui Nah. itu adalah perkataan Yesus. Yang saya tanyakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti Tuhannya Yesus, Bapa yang ada di sorga berfirman kepada Yesus. Nah, mana firman yang ada itu? Yang kau katakan aku dan Bapa adalah satu, itu adalah perkataan Yesus. Aku dan Bapa. Bapa nggak ada mengatakan aku dan Bapa. Firman yang disampaikan kepada Yesus mana, Bang? Jadi maksudnya firman perintah gitu. Nah, inilah sebenarnya ya kegagalan yang tidak bisa ditangkap oleh umat Kristen ini. Tidak bisa membedakan perkataan Nabi, tidak bisa membedakan perkataan Tuhan. Makanya kenapa Al-Quran itu dibedakan dengan hadis. Hadis itu perkataan-perkataan dari baginda Rasulullah. Yang bisa membedakan itu nanti dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu asli itu murni firman dari Allah tanpa campur tangan manusia. Orang bisa membuat hadis palsu, tetapi tidak bisa membuat Al-Quran palsu. Itu bedanya abangku.
Nah, sekarang firman yang diterima oleh Yesus yang disampaikan oleh Bapaknya, mana Bang? Kalau kamu katakan aku dan Bapa adalah satu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu perkataan Yesus. Yesus Perkataan siapa menceritakan. lagi? Loh, saya minta Yang jadi mana firman masalahnya dari apa? Tuhan, Bang? Mana firman dari Tuhan, Bang? Loh, maksudnya ini Bang, contoh ya, saya buka ya, Bang. ya, Saya ya. buka. Oke. Ini firman dari Tuhan tuh seperti ini, Bang. Ya, saya buka yang ini ya. Kita buka di dalam Keluaran 7. Keluaran 7 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, ini Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, sekarang isi firman yang disampaikan Tuhan kepada Yesus mana, Bang? Tuhan berfirman kepada Yesus. Beginilah isi firman Tuhan kepada Yesus. Mana, Bang? Ya itu kan artinya perkataan Yesus itu kan dari Allah. Iya, mana perkataannya? Ya baca saja Injil itu, di mana ada perkataan Yesus. Tidak ada, Bang. Tuhan berfirman kepada Yesus nggak ada, Bang. ada. Kalau kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Begini, Musa, beda. berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Bentar, Bang. Tahu Berfirmanlah saya. Tuhan kepada Daud. Nah, firman Tuhan kepada Yesus mana? Bedanya begini, kalau Allah Saya nggak tanya beda, kepada Bang. Musa, Saya tanya mana isi firman Tuhan itu, Bang. Saya tanya mana isi firman Tuhan. kalau saya tidak jelaskan ini tidak akan dimengerti. Kamu yang nggak Kalau paham, Bang. Allah, Abang tidak bisa membedakan mana Sudahlah. firman Tuhan, mana perkataan Kalau Yesus. tidak mau dengar, ya sudah. Ya silakan jawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Mana isi firman Tuhan? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Bang. Ya sudah. Kalau tidak mau dengar, ya sudah. Loh, abang nggak menjawab pertanyaan saya. Bagaimana saya bisa Kau dengar? bisa diam tidak? Silakan. Allah berfirman kepada Musa itu dia terpisah. Dia bukan satu dengan Allah. Oh, Kalau siapa Yesus bilang, Bang? begitu dia berkata, itu keluarnya dari Allah. Karena dia satu Oke. dengan Allah. Kalau Musa, Oke. ada enggak Musa mengatakan, aku satu dengan Allah? Tidak ada. Oke, sekarang berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Nah, Musa kenapa nggak disembah? Tuhan sendiri yang mengangkat Musa sebagai Allah loh. Nah, itu kan beda konteks. Makanya, kamu harus paham. Kok ketawa? Musa diangkat ketawamu Tuhan sebagai kosong. Allah. Apakah Yesus diangkat Tuhan sebagai Allah juga? Kalau soal itu. Nah, di sini Nah. Allah yang kalian mengerti itu berbeda. Loh, saya tidak tanya Allah yang pun mengerti. ada. Di dalam Keluaran 7 nomor 1, Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan juga. Mana, Tidak ada dia mengangkat sebagai Tuhan. Tidak ada. Oke, Keluaran 7 nomor 1, coba baca, Bang. Itu sebagai Allah. Kamu tidak tahu Allah dengan Tuhan Allah aja itu kamu apa, tidak Bang? bisa bedakan. Loh, Allah itu apa, Bang? Allah itu apa? Allah Tidak itu usah apa? kamu tanya itu. Kamu Allah tidak itu tahu apa, Bang? apa beda. Kamu Allah tidak itu tahu. apa, Bang? Saya dari narasimu aja saya sudah tahu. Kamu Loh, tidak saya bisa. tanya kalau gitu, saya tidak bisa usah tanya membedakan itu. Tuhan Saya dengan Allah. orang Kalau tidak gitu Allah itu dari, apa, Bang? Dari Allah narasimu itu apa, aja saya Bang? sudah tahu. Allah itu Saya apa, Bang? sudah tahu. Buang waktu kalau saya jelaskan itu. Karena kamu tidak tahu. Allah dengan Abang Tuhan mengatakan sama tidak? kepada Sekarang saya- simpel. Saya Loh. tanya, Allah dengan Tuhan Loh. sama tidak? Loh, ya beda lah. Tuhan Allah itu loh, gelar. Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Nah, Allah Tuhan Allah sama itu nama. tidak? Nah, pertanyaan saya, Nah. kenapa Tuhan di sini mengangkat Musa sebagai Buat Allah? apa lagi Tuhan dengan Allah aja kamu samakan? Buat apa saya diskusi sama kamu? Saya Tuhan dengan Allah saya tidak bisa samakan. Tuhan itu Nah, gelar, kau Allah tahu itu itu. nama. Nah, sekarang saya Tadi tanya sama kamu kamu, samakan, Allah itu kan? siapa? Allah, loh, Tadi kamu samakan. bongok kali. Di mana saya samakan? Telinga kamu pasang nggak? Bang, kalau punya uang beli cotton bud, Bang. Jangan conge-cornya tuh dimasukkan ke makanya dalam, ada- Bang. Saya mengatakan pakai Tuhan dengan kerudung. Allah itu beda. Biar Tuhan telinga itu itu gelar, terbuka. Allah itu adalah nama. Pertanyaan saya sekarang, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya mana, Bang? Perkataan Yesus. Loh, di mana perkataan Yesus adalah perkataan Kenapa Tuhan, lagi Bang? harus? Kenapa Di lagi mana Allah perkataan harus Yesus berfirman? adalah perkataan Tuhan? Di mana Kenapa perkataan lagi? Yesus? Di mana Kenapa lagi datanya? Allah?
Di mana datanya, Bang? Di mana datanya bahwa Yesus itu kalau dia berkata itu adalah juga perkataan dari Bapa? Mana? Orang dia sudah bilang dia satu dengan Bapa. Oke, dia satu apa, Bang? Satu apa Terintegrasi. dia? Apa? Terintegrasi. Terintegrasi seperti apa, Bang? Seperti apa, Bang? Seperti apa dulu, Terkonek. Bang? Tersambung. Oke, berarti di dalam diri Menyatu. Yesus ada diri Bapa ya? Melengket. Berarti di dalam diri Yesus ada diri Bapa Satu. ya? Oke, satu. Jadi Ada. ketika Yesus mati di kayu salib, Bapa juga ikut mati. Tidak. Tapi kata kau terintegrasi, terintegritas, terus katanya melekat, melengket, Oke. satu. Jadi ketika Yesus mati, kenapa Bapak nggak Iya. mati, Bang? Berarti mereka pisah, Bang. Oke, Bapa itu roh. Kamu punya roh. Kalau tubuhmu mati. Oke, jadi roh yang apa- dimiliki Bang Eli ini roh apa? Sebentar. Roh yang Kalau dimiliki Bang tubuhmu Eli roh apa? Dengar dulu sayang. Kalau tubuhmu mati, nanti rohmu mati juga enggak? Tidak. Sudah. Oke, Next. oke. Kita Sekarang apain lagi? begini. Situ. Jadi ketika Yesus merasa lapar, itu kemanusiaannya. Dia datangi pohon ara. Pohon ara itu belum bermusimnya. Kenapa? Iya. Roh Bapa yang ada di dalam diri Yesus, ternyata Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu belum waktunya bermusim. Jadi ngapain roh Bapa di dalam diri Yesus? Iya, kan Yesus Iya. mengosongkan diri. Bang, waktu dia lapar dia mengosongkan diri ya, Bang? Waktu dia Kenapa Yesus datangi harus pohon tahu ara semuanya? itu. Loh, Contohnya. Loh, kok tapi kata kalian ya, aku dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Ya, Tuhan. satu lah. Tapi ketika dia datangi pohon ara, kenapa Yesus Contoh. yang memiliki keilahian? Sebentar, Bang, gak usah contoh-contoh, Bang. Satu contoh itu aja dulu kau jawab. Ketika Yesus memiliki keilahian Bapa, kenapa keilahian Bapa itu tidak menerangkan kepada Yesus bahwa Yesus, ini buah musim, memang belum waktunya berbuah. Kenapa, Bang? Tidak semua harus dijelaskan di situ. Kenapa tidak semua dijelaskan? Contoh. Tapi katanya Bible kalian Yesus. Bible yang lengkap. Hmm. Siapa bilang lengkap? Tidak ada. Loh, katanya kan kalian bilang katanya masa Al-Qur'an Itu kata katanya yang kamu. sempurna. Loh, Itu kata saudara-saudara kamu. Kristen mengatakan bahwa kitab kalian ada sebelum adanya kitab kami, Bang. Kitab kalian di abad 1, kitab kami di abad 7. Kristen duluan ada, betul tidak? Nah, pertanyaan saya, gak usah lari ke situ, Bang. Kenapa Yesus yang mempunyai sisi keilahian tidak tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Ya memang dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Tapi katanya aku dan Bapak adalah satu. Ya kan tidak semuanya dia harus tahu. Tapi katanya aku dan Bapak adalah satu. Iya, kan tidak ada masalah di situ. Contoh, Nggak ada Yesus masalah. nggak- Berarti nggak hebat Yesus- dong. Sebentar, Nggak hebat sebentar. lah. Iya terserah enggak apa-apa. Loh, Yesus terserah nggak apa-apa tidak lo tahu hari buktinya. kiamat. Kalau Yesus kamu tidak tahu. standarmu begitu, nanti Yesus bilang kapan hari kiamat? Tidak ada Yesus bilang dia tahu hari kiamat. Loh, gak usah dulu hari kiamat, Bang. Katanya Iya, aku dan itu Bapak contoh adalah biar satu. kamu memahami. Ada Bapak, Bang, sebentar dulu, Bang. Abang yang mengatakan Bapak sudah melekat dalam diri Yesus. Nah, Iya. pertanyaannya, ketika Yesus lapar, dia mendatangi pohon ara. Kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya, Bang? Iya kan? Ah, Maksudnya? Kan maksudnya? Loh, apa Ah. masalah? Dia Tuhan apa bukan? Yesus Tuhan bukan? Nah, Tuhan itu bukan Allah kan? Saya tanya, Yang dia tahu- Tuhan bukan? Tuhan. Nah, dia maha tahu bukan? Enggak. Oh, berarti dia Tuhan tetapi tidak memiliki sifat kemahaan. Kalau dia perlu tahu dia tahu. Kalau enggak ya enggak. Ngapain? Kalau misal contoh kita nyebrang ya, sebentar. Enggak usah ketawa. Allah SWT tahu enggak hari kiamat? Allah SWT itu maha tahu. Allah maha tahu. Kapan hari Allah kiamat? maha tahu. Nah, Kiamat itu tidak perlu dijelaskan kepada manusia. Kalau dikasih tahu itu Eli, juga. bukan berarti Allah tidak maha tahu. Sekarang begini Eli, apakah Yesus tahu pada waktu itu dia akan mati? Tahu apa yang perlu dia tahu dari bapaknya, dia tahu. Dia tahu jam berapa dia akan mati?
Enggak ada tertulis dia tahu jamnya, detiknya. Dia tahu jam berapa dia akan lapar. Ngapain dia tahu jamnya? Kalau dia itu kan rasa, itu soal rasa, bukan soal jam. Berarti Yesus dalam perjanjian lama tahu nggak kalau Adam akan memakan buah terlarang itu? Itu mana ada Tuhan Yesus di situ? Oh, berarti Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru berbeda. Enggak ada Tuhan perjanjian lama itu di mana? Loh, yang berfirman kepada Musa ini Tuhan yang mana? Itu Allah. Bukan Yesus. Itu Allah yang adalah roh. Saya bertanya, bukan Yesus. Yesus belum ada. Sebentar. Ya, lanjut. Lanjut, Eli. Ya. Apa lagi? Iya. Mau tanya Jadi apa? Yesus bukan Tuhan perjanjian lama ya? Bukan ya? Enggak ada di perjanjian lama itu Yesus Tuhan, enggak ada. Oh, berarti Yesus Tuhan yang baru. Konteksnya apa dulu kalau Tuhan baru? Sampai sekarang pun Yesus itu kalau dari konteks, misal contoh saya tanya, Yesus itu Tuhan buat kamu, kan enggak? Loh, sekarang kalau gitu saya tanya, Yesus ini Tuhan buat untuk bangsa Israel apa enggak? Ya kalau, ya konteksnya apa dulu? Kalau kamu menerima dia sebagai konteksnya Tuhan. apa dulu, Bang? Enggak, jangan saya, Bang. Ya kalau kamu mau keluar konteks itu urusan Tuhannya kamu. Abraham. Tunggu dulu, Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak, Musa itu siapa, Bang? Allah. Bukan Yesus. Bukan. Jadi Musa tidak menyembah Yesus. Tidak. Jadi yang menyembah Yesus siapa, Bang? Ya saya, contohnya saya, kan kami orang Kristen baru. Yesus, Kok ketawa? Yesus ini orang apa, Bang? Ya, saya penasaran juga nih. Yesus orang apa, Bang? Yesus orang apa, Orang Bang? Yahudi. Yahudi. Oke, di dalam Matius 15 Yesus mengatakan aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Nah, apakah umat Israel ini menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bang? Sebagian. Siapa? Satu contoh orang Yahudi yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Murid-muridnya Matius. Di mana Matius mengatakan Yesus Tuhan? Itu bukan soal perkataan. Contoh saya, ngapain kalau saya bilang Yesus bukan. Oke, Gimana? saya baca ya di dalam Matius ya, Bang. Ini catatan Matius ya. Oke. Jadi Matius mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu. Ini dengarkan, Enggak saya juga. bacakan. Iya. Saya bacakan. Iya, iya. Matius 15 nomor 21. Perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Perempuan Kanaan itu memanggil Yesus Tuhan. Barakallah, Bang alumni, Masya Allah. Terus kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Matius sendiri menyuruh wanita perempuan Kanaan itu pergi, mengusirnya. Padahal perempuan ini sudah mengatakan, Tuhan. Terus jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Menyembah Yesus. Dia katakan begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gunggung. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun gunggung itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di mana Matius mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Enggak ada. Nah, terus kenapa Jadi kamu mengatakan masalahnya murid-muridnya menyembah Yesus sebagai Tuhan? Loh, kenapa harus Matius harus teriak-teriak Tuhan Yesus? Loh, Tuhan Yesus begini gitu. Bang Eli. Bang, kamu yang lucu. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Pak Jokowi masih presiden, sementara orang semua tidak meyakini lagi bahwa Pak Jokowi sebagai presiden? Berarti kan cuma pengakuanmu saja, Bang. Nah, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Matius mengatakan Yesus Tuhan menyembah dia, kalau sama sekali Matius tidak pernah mencatatkan bahwa dia menyembah Yesus? Jadi dari mana sumber itu, Bang? Kok lucu ya? Begini, ada orang mengatakan kepada kau, Eli, tengoklah di sana, ya. Tengok di sana, Pak Jokowi itu presiden sampai sekarang. Padahal kita tahu Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, cuma satu orang ini yang mengatakan Jokowi sebagai presiden. Terus kok langsung percaya? Apa harus saya teriak-teriak kalau misalkan sekarang nih, oh Prabowo presiden, baru dianggap presiden Loh, gitu? kan sudah dinobatkan, Bang. Iya, apa Upacara perlu penobatannya harus sudah ada. Iya, Terus kenapa justru juga itu. Pak Jokowi? Loh, sekarang Nah. gini Bang Eli, dari mana dasarnya kau mengatakan Matius itu menyembah Yesus? Biar saya buka catatan Matius. Kalau Enggak. tidak ada, berarti kamu yang ngibul. Loh, kok saya? Loh, Saya kalau bukan- gitu di mana catatan kalau Matius mengatakan Yesus Tuhan? Makanya saya tuh sudah bilang tadi, apa harus contoh saya? Iya saya haruslah teriak-teriak. Bang. Loh haruslah Oh, Bang. jadi- Kalau abang, jadi kalau Bang, dengar Bang. Kalau abang di suatu pengadilan, abang didakwa Oh. di sidang, abang mengatakan saya tadi malam tidak tahu ada kejadian penculikan karena saya tadi malam duduk di kedai. Nah, polisi akan di kedai mana Pak? Oh, di jalan ini, jalan ini. Polisi akan menelusuri kedai di kedai yang Bang Eli katakan itu. Apa benar Bang Eli pada waktu jam sekian hari ini jam sekian dia duduk di sini? Oh, betul. Nah, itu baru yang namanya bukti benar. Kalau hanya ucapan tidak akan bisa diterima, Bang. Kalau katanya. Nah, sekarang Oke. di mana catatannya bahwa Matius mengatakan Yesus itu Tuhan? Jadi kalau saya tidak mengakui Prabowo presiden, bukan presiden dia. Bang, lucu kau ini ya. Kau ngerti nggak analoginya, Bang? Ketika orang bertanya sama kau, Eli, kau sudah makan? Saya sudah makan tadi di meja ini. Saya makan tadi lauk ini, tapi lauknya masih lengkap. Berarti perkataanmu nggak bisa dibenarkan karena tidak ada yang bisa membuktikan kau sudah makan di situ. Gimana ya? Kau ada nggak sih otakmu? Ada. Sama Ya, lah kalau kita ada- punya otak. Bukan lah, sekarang mana? Mana datanya, Bang? Dari Kamu mana lihat sumber nggak kau otakku? mengatakan? Mana sumbernya? Sumbernya mana, Bang? Sumber apanya? Matius menyembah Yesus itu mana sumbernya? Itu kan Tuhan itu simpel kok. Saya tidak Apalagi? tanya Tuhan itu simpel. Di mana Matius mengatakan Yesus itu Tuhan dan menyembah Dia? Di Ya, sama. mana? Kalau saya tanya kamu di mana, saya pernah Aduh. kasih data kamu kalau saya mengakui Prabowo itu presiden. Makanya dicek, Jadi dia- Bang, pernah nggak terjadi upacara penobatan bahwa Yesus sudah diapakan oleh MPR? Ternyata ada pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Pak Prabowo sudah di apa namanya? Sudah sudah diapakan oleh MPR bahwa dia sebagai presiden RI. Oh, Ada, Bang. termasuk saya. Ada termasuk Nah. saya di situ. Bang, sekalipun kau tidak tahu, Bang, kalau kau mengatakan Pak Prabowo Nah, sudah sebagai makanya. nggak paham ya? Ketawa dulu.
Kau yang nggak paham, Bang. Sekarang saya tanya, kapan Pak Prabowo dilantik sebagai presiden? Tanggal berapa, tahun Nggak berapa? tahu. Nggak tahu saya. Iya, nampak kali lah, Bang. Kok nggak pernah nonton TV? Jangan-jangan kok nggak ada TV di rumah, Bang. Miskin kali, Ada. Bang. Aku nggak nonton TV sekarang. Aku nonton HP aja. Nah, sekarang begini, Pak Jokowi Presiden RI sekarang ini, di mana pelantikannya? Tanggal berapa? Tahun berapa? Orang otomatis orang bertanya. Rupanya Ya, nggak tidak tahu. ada. Turunkan. Oh ya Jadi udahlah, kalau turunkan aja. kalau saya nggak tahu, berarti dia bukan presiden. Dah, kau ternyata botol. Orang botol kayak kau tuh tidak bisa memang. Saya bertanya mana apanya, datanya. Nggak paham kau. Kok nggak paham data mungkin kau? Aduh, Hisar. 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 Halo Hisar. Hisar. Oh. Naik kalau hanya modal mute aja, di bawah aja lah. Lucu. Kau minta naik lagi. Tadi udah dinaikkan, kok mute. Ya, Hisar. Ya, halo. Ya, selamat siang. Agama apa, Bang? Selamat siang. Iya, agama apa, Bang? Saya agama Kristen. Iya, silakan. Kita sambung yang tadi ya. Enggak, beda. Sebentar dulu. F. Halo F. F. AABC. ABBC. AB. Ya, silakan. Tanggapin yang tadi. Silakan Hisar. Baik, ya. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu didapat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di situ sangat jelas sekali ayatnya. Di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, ya. Jadi ini adalah murid-murid ini menyebut Tuhan itu guru dan Tuhan. Dan di situ dikatakan dan katamu itu tepat, ya. Memang akulah berarti Tuhanlah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Coba ke selebernya, Bang. Selebernya, Bang. Tahun 2011. 2011. Kitab kalian kan udah banyak direvisi, Bang. Dari mana Silakan, Anda bilang direvisi? Berarti Abang, makanya Bang, kalau apa belajar udah pakai dunia digital, nggak mau belajar nih, saya tunjukkan. Ini Bang, revisi kalian punya semua, TB, AYT, TL, BIS, TSI, MLT. Nah, selebar ini, kenapa ini berbeda Bang? Di sini bukan katanya Tuhan Bang, tapi junjungan. Pertanyaan saya, junjungan dengan Tuhan ini sama apa nggak Bang? Bahkan kita buka di KJV ya, bahasa Inggris ya. Nah, saya penasaran ini, apakah bahasa Inggris menyebut dia God? Ternyata tidak Bang. Di sini menyebutkan teacher and Abang tahu apakah Lord dengan God itu sama Bang? Saya rasa Abang orang berpendidikan ya, setidaknya mengetahui bahasa Inggris. My Lord, my God. Apakah Lord ini sama? Di dalam bahasa, di dalam perjanjian
baru itu dia menggunakan bahasa yang kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu, di dalam perjanjian baru itu, dalam teks aslinya itu dia dalam bahasa Yunani. Oke, kita buka bahasa Yunani ya, Bang. Gimana? Oke, Bang. Kita buka bahasa Yunani, Bang. Oke. Oke. Kita coba menggunakan bahasa Yunani, bahasa Greek-nya. Sebentar, kayak ini. Dia ini adalah ini. Kurios. Klik ya, Bang. Yes. Kurios itu merujuk kepada siapa, Bang? Tuhan, Bang. Tuanku. Makanya bahasa Inggrisnya itu adalah Lord, Bang. Bukan Tuhan. Makanya saya tanyakan, apakah kurios dengan theos itu sama, Bang? Kalau Anda mengatakan di sini adalah Tuhan, ini artinya kepemilikan, Bang. Nah, kita buka yang di dalam ini ya, sebentar. Saya akan carikan dulu ya, Bang. Sebentar, kita akan bedakan. Yohanes 13 nomor 3 kalau nggak salah ya, Bang. Oke. Kita buka paralelnya juga, Bang. Bentar, Bang. Oke. Ini ya. Saya buka di dalam Yohanes 13 nomor 3, Bang. Jangan MP dulu, Bang. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, kita tahu Yesus ini ya. Ini kita tahu tadi yang Abang baca itu adalah kurios. Nah, sekarang kita lihat di sini kata Allah ini merujuk kepada siapa? Bang Hisar, jangan apa nanti dijeda apa? Nah, ini kepada Theos. Theos dengan kurios itu sama enggak? Nah, ini dalam kalau EV-nya itu God. Artinya Tuhan. Loh, Bang. Bang Hisar, mana Bang Hisar ini? Bang Hisar. Aduh. Bang Hisar, piye to? Bang Hisar. Bang. Aduh. Bang. 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 Abang. Saya naikkan dulu semua, kalau Kristen nanti saya turunkan ya. Panasnya. Halo, Agu Troy. Halo, Bang. Bang Agu Troy. Halo, Bang Sedi. Halo, Bang. Bang Dandelion. Marsuntil, Kak Marsuntil. Haleluya. Iya. Ya, Kak. Ya, ya Inang. Halo, Inang. Haleluya. Ya, Inang, gimana kabarnya, Inang? Inang sehat, Inang?
Haleluya. Haleluya. Iya, Inang udah kayak mau koit ya Inangnya. Halo nenek kakak. Nenek kakak, kan jatuh Hisar. Halo nenek kakak. Aduh, ini saya nggak tahu mana yang Kristen, mana yang Islam. Banyak kali yang minta naik. Hisar jangan apa dek, nanti apa? Jangan dijeda lah dek, jeda nanti itu. Ya, Baik ya. ya bedanya Theos dengan Kurios itu apa dek? Bedanya Hisar, ini mana lagi nih? Fandi udah monitor? Hisar? halo. Tobatlah Nora. Bertobat. Apa sih kau Marsuntil? Ngapain aku gituin kau punya suara? Hah? Ya silakan Hisar. Bedanya Kurios dengan apakah Kurios dengan Theos itu sama? God dengan Lord itu sama? Hisar? Aduh. Si. Suaramu kenapa putus-putus, Dek? Fandi udah monitor, Dek. Hisar suaranya nggak ada loh. Halo. Ya, jaringanmu jelek kali mungkin. Oh, gitu ya. Coba ya, udah bagus itu ya, silakan. Silakan Hisar. Oke, kata kurios itu artinya itu kata kurios itu. Aduh, suara si Hisar ya Allah. Suaramu, Dek. Hisar. Fandi udah monitor Fandi, biar gantian dulu. Kakak mau makan, Dek. Halo, assalamualaikum. Udah, itu monitor, udah balik kamu. Ya, si Hisar ya, limbat apa ya? Ya, saya makan dulu. Ini dia menunjukkan bahwa Tuhan itu Yohanes 13:13. Kurios dengan Mak, Theos itu apakah sama apa tidak ya? Biar saya makan dulu. Majang. Inilah kalau terjemahan kita ini, terjemahan Lembaga Bible Indonesia ini salah terjemahan. Kayak gini jadinya teman-teman. Banyak teman-teman Kristen kita yang tertipu terjemahan. Harusnya di situ bukan Tuhan tapi Tuhan. Nih aku tunjukin data ya. Ini biar belajar teman-teman Kristen. Mohon maaf ini ya. Ntar aku besarin layarku dulu. Sebentar agak lelet signalnya woi. Cek 1 2. Sabar ya teman-teman ya. Signal woi. Inilah kalau terjemahan keliru kayak gini jadinya. Sabar. Jaringan. Aduh, udah bisa open cam ini kalau begini. Woi. Teman-teman di tab-tab juga ya. Mana Yohanes 13:13 tadi ya? Ntar.
Ini, teman-teman Kristen tolong disimak baik-baik. Video ini sangat membantu. Nih. Inilah ayat di Alkitab Kristen yang diubah Lembaga Alkitab Indonesia dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pada tahun 90-an telah terjadi debat ilmiah di Amerika Serikat. Warga Amerika meragukan ketuhanan Yesus karena tidak ada satupun ayat di Bible bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan. Malah justru sebaliknya, di Bible Yesus hanya mengaku utusan. Melihat sebagian warganya mulai sadar bahwa Yesus hanya utusan, Lembaga Alkitab Amerika dan seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengubah isi Alkitab, yaitu di ayat Yohanes 13:13 dari Tuan Guru menjadi Tuhan. Pengubahan ayat dari Tuhan ke Tuhan ini sangatlah amat fatal karena dapat menjerumuskan umat Kristen ke dalam neraka karena memaksakan Yesus sebagai anak manusia menjadi Tuhan. Dan celakanya, umat Kristen di Indonesia termakan ayat hoax ini. Oke. Teman-teman Kristen termakan ayat hoax ini. Saya ulang, teman-teman Kristen banyak yang termakan ayat hoax ini. Makanya teman Kristen itu membawa jedar dulu, jedar. Membawa Yohanes 13:13, di situ dikatakan kau menyebut aku guru dan Tuan, itu yang benar. Tuan. Makanya kenapa kalau dialog, diskusi lintas agama, teman-teman Kristen yang pemula itu yang tidak tahu original teks, tidak tahu bahasa asli, maka akan tersesat. Kenapa dibilang tersesat? Karena mereka tidak paham. Terjemahan itu sudah dirubah. Jadi ketika teman-teman Kristen membawa Yohanes 13:13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itu salah terjemahan. Yang benar adalah Tuan, Tuan. Yesus itu hanya Tuan karena dia manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, teman-teman Kristen bisa buka di dalam Matius 11:25. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu tunjukin juga biar teman-teman Kristen dapat edukasi. Jangan on terus lah teman-teman Kristen ini. Nih. Di dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan langit dan bumi di sini? Yesus atau Bapa? Bang Limbat, siapa Tuhan langit dan bumi? Halo. Bapa. Nah, bolehkah saya menyampaikan suatu pendapat saya? Silakan Bang. Silakan Lai. Nah, begini. Kan Kristen ini kan berdasarkan menuhankan Yesus karena bisa menyembuhkan orang buta, karena bisa menyembuhkan orang mati, karena bisa menyembuhkan orang lumpuh. Jadi saya rasa lebih bagus orang ini bertuhankan air. Air itu bisa menghidupi makhluk seluruh dunia. Kalau menurut saya, kan jadi Yesus Kristen dituhankan karena dia. Bang Limbat ini Kristen atau Muslim, Bang? Muslim. Palak majang. Kan lebih bagus Ini lah. yang Kristen atau Muslim? Bang Kan Limbat lebih diam bagus dulu lah ya. ini. Laiku bentar dulu Lai. Coba yang Kristen dulu yang tanggapi ini. Mana yang Kristen? Oh ya. Bang Isar. Yang Muslim diam dulu. Oh ya. Bang Isar mana Bang Isar? Bang Isar monitor. Yang Kristen mana sih? Kenapa teman-teman Kristen pada ketakutan? Bang Isar monitor Bang Isar. Nggak ada ya? Limbat ini Islam itu Nora. Saya berkepahaman. Oke, Bang Isar gimana tanggapannya Bang Isar? Tanggapan apa ini? Nggak tahu. Iya, kan nomor 11. Palak majang. Tadi ndak nyimak apa yang saya sampaikan, Bang. Diulang lagi. Ulang lagi, alamak. Tahu nggak Yohanes 13:13, Bang? Bang Hisar. Tahu nggak
Yohanes 13:13, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Tahu nggak itu? Tahu. Menurut Anda di situ Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ini kita mau dialog atau kita mau diam-diaman aja ini? Coba yang di bawah ada nggak yang Kristen? Coba yang Kristen kalau mau naik tekan 1 di bawah, coba. Tekan 1. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik di bawah, tekan 1. Atau bilang, bang, aku Kristen bang, nyembah manusia. Naikkan aku dong bang, aku naikkan. Kan gitu. Tiga. Krisli. 3 itu tungtung. Oke, silakan teman-teman Kristen yang Tritunggal, yang 3 Tuhannya. Yang 1 Tuhannya jangan ya, karena Tuhannya 1 bukan 3, terutama. Yang Tuhannya 3 aja lah. Supaya kita jadikan 1 kan. Kenapa bang? Diskusi apa tadi Om Isar? Ya siapa Om Isar? Siapa itu Om Isar? Panggil dia. Diskusinya kita. Om Isar. Oh Om Isar. Dia doh. Apa? Kamu sudah join? Halo? Yo, halo. Horas le. Horas. Paham harga mulai? Semanjunta. Manjunta. Wah, mantap. Diskusi kita le. Halo. Halo Le. Oke. Ah, Oke, salam kenal Le. salam kenal le. Salam Marga apa kau Le? Marga apa kau Le? Sinaganya aku, Sinaga. Oh, marga Sinaga juga. Toba. Iya, Oh, Toba. 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 Iya le. Cuman- Ini le, kita kan Cuman di saya sini campuran lagi Le. Diskusi apa kayaknya? campur Le? apa le? Saya orang Ini lintas apa? agama le. Soal Yesus ini, aku bingung Yesus ini kenapa dituhankan? Kenapa dituhankan? Kau ajar lah aku dulu. Sekarang saya tanya dulu. Nah, silakan Kamu leku. orang Islam atau orang Kristen? Saya Islam le. Makanya mau belajar leku. Oke, kalau mau belajar, itu prinsipnya yang pertama, itu harus mendengarkan karena kita tidak bisa memahami. Karena kita tidak bisa memahami di luar nalar kita. Karena saya bisa menjelaskan, tetapi tidak sepenuhnya. Karena kalau saya memahami sepenuhnya berarti dia bukan Tuhan. Siap le, siap. Itu prinsipnya kalau saya menjelaskan. Jadi kenapa kami sebagai orang Kristen menuhankan Yesus? Itu kami percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menebus dosa manusia. Betul kan? Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita tanya kenapa hal yang demikian? Karena itu menjadi suatu patokan kami bahwa yang mampu menebus dosa manusianya Tuhan. Berarti kami percaya bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa bisa kami katakan dia Tuhan? Karena dia punya, yang pertama itu kami percaya dia punya kuasa. Dia punya kuasa, dan juga Tuhan kami percaya bahwa dia maha kuasa. Dia bisa mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kenapa kami bilang dia mampu melakukan segala sesuatu? Dia sebagai Tuhan, dia bisa berubah menjadi manusia. Dia bisa berubah menjadi hal apa. Dan juga itulah menjadi kekuatan kami bahwa dia punya kuasa. Seperti itulah ya. Jadi gimana lah ya dari penjelasan saya ini, atau masih perlu dijelaskan lagi? Bagus le. Boleh saya tanggapi le?
Oke, silakan. Laiku tadi bilang yang menebus dosa itu Tuhan kan? Iya, Betul? betul. Betul. Oke. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Berarti tai sapi juga inilah penghapus dosa laiku ya. Daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya ini kotorannya lek. Berarti tai sapi ini Tuhan juga di Kristen, gitu ya? Sekarang saya tanya dulu. Sekarang itu sudah digenapi oleh Kristus, Bang. Sekarang sudah digenapi Tunggu oleh dulu lah. Kristus. Ini kan laiku tadi bilang yang menghapus dosa itu Tuhan. Kalau ada tai sapi penghapus dosa, berarti kotoran sapi ini, tai sapi ini berarti Tuhan juga di dalam Kristen. Gitu lek. Makanya saya bilang jangan terlalu kita menafsirkan hal-hal di luar nalar kita ya. Mana Majang? Enggak. Aduh. Kayak mana ini? Aku cuman menjawab sesuai apa yang laiku sampaikan. Oke. Laiku bilang yang menghapus dosa itu adalah Tuhan, hanya Tuhan nih. Ini ada tai sapi menghapus dosa. Berarti tai sapi ini Tuhan juga. Oke, sekarang aku tanya dulu kok. Sekarang ini di dalam konteks perjanjian baru itu sudah digenapi oleh Kristus. Jadi hal itu memang dalam konteks perjanjian lama itu kan salah satu menghapus dosa manusia itu kan itu atas dasar perintah apa? Perintah Allah. Jadi tidak mungkin mereka melakukan tanpa perintah Tuhan. Seperti itu kan? Oh, berarti ini Tuhan juga ini yang kotoran sapi, daging sapi ini kulitnya ini Tuhan juga begitu ya? Siapa yang bilang Siapa yang bilang ada nggak di situ bahwa itu adalah Tuhan? Ada nggak secara literal tertulis seperti itu? Tadi laiku mengatakan yang hapus dosa itu Tuhan. Iya, sekarang aku tanya ada nggak Tuhan di situ? Kata Tuhan. Nggak ada, sama dengan Yesus ketika Berarti Yesus jangan mati di salah kayu menafsir salib. seperti itu. Oh, bukan ditafsir laiku. Ini ku kasih contoh bahwa daging lembu itu kulitnya dan kotorannya ini bukan Tuhan, sama dengan Yesus bukan Tuhan. Yang menebus dosa itu adalah Bapa di surga, Tuhannya Yesus. Jadi alat ini hanya dipakai media untuk penghapusan dosa. Dihapus dosanya kita oleh Tuhan, ya lewat Yesus. Sama dengan lewat tai sapi ini. Bukan berarti tai sapi ini atau Yesus itu Tuhan. Bukan berarti begitu lah. Aku cuman kasih contoh lah, Iku. Iya. Sekarang saya tanya dulu, ada nggak kata Tuhan di situ? Nggak ada. Sama dengan Yesus, ada nggak kata Tuhan sama Yesus? Jadi nggak jadi masalah kan? Masalah karena Yesus dituhankan, tai sapi nggak dituhankan. Itu Makanya masalahnya. kamu tidak bisa paham seperti itu. Jadi kalau kita mengutip ayat Alkitab, atau kita harus pahami juga konteksnya seperti apa. Anda juga tidak bisa mencopot-copot ayat juga seperti itu. Dan juga kita kalau kita menafsirkan hal itu ada Tuhan di situ, berarti itu yang menjadi kesalahan penafsiran sehingga orang bisa mengatakan bahwa kita itu salah. Sama dengan Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus itu hanya media yang dipakai oleh Tuhan. Oi, kau Yesus mati ya, nanti aku Tuhan yang hapuskan dosa manusia. Kan gitu. Tuhan kalau tanpa Yesus. Memang nggak ada cara lain lah ikut Tuhan itu menghapus dosa. Nggak ada cara lain selain Yesus mati itu di kayu salib. Sekarang sudah digenapi oleh Kristus. Nggak ada cara lain memang, Le. Ya memang harus itu, karena itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau misalkan Tuhan mengampuni dosa kita dengan cara lain, ada nggak caranya di dalam keimanan teman-teman Kristen? Kalau kamu bisa baca Alkitab dari situlah, hanya itulah satu-satunya. Dia harus mati. Oh, salah lah. Ini ada jawabannya di sini. 1 Yohanes 1 nomor 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Anda tidak bisa mencoba. Jadilah itu. Coba baca ayat Tuhan bilang, supaya jika kita bisa mengaku paham. dosa. Coba baca dulu Dengar dulu, Dengar dulu baik-baik. Kata Tuhan, kalau kau mengaku dosa, akan ku ampuni dosamu. Segala dosamu ku ampuni. Berarti penebusan dosa itu tidak ada gunanya. Itu hoax. Sekarang saya tanya dulu. Kristus mati kenapa?
Yesus mati kenapa? Iya, Ya enggak saya mati tanya. lah Yesus. Mana ada Yesus mati? Aduh, itulah Nggak ada Yesus kesalahan mati. lain ini. Nggak baca Alkitab tapi nggak paham seperti itu. Kalau majar, Sekarang aku saya tanya belajar dulu, lah. kenapa Kristus mati? Kenapa Yesus mati? Enggak mati, hanya Kristen yang mengatakan Yesus mati. Dari mana ayatnya? Coba dulu saya kasih dulu. Dari mana datamu? Coba. Dari mana data apa? Iya, data apa? Dari mana? Apakah Kristus tidak mati atau tidak? Ya Yesus enggak mati lah, dia berdoa sama Dari mana Tuhan. kau tahu? Ini ayatnya. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Ini dari sini aku belajar lah. Tenang kau lah. Oke. Coba. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, kata Yesus, nih, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini Yesus ini berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, ya, kata Yesus, dia berdoa memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan, kepada Dia Tuhan itu yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Menurut laiku, didengarkan tidak doa Yesus ini sama Tuhan? Coba Didengarkan tidak ketika dia berdoa sama saudara Tuhan? Didengarkan bisa nggak Yesus ini? coba saudara dulu bisa baca dalam Matius 27. Bentar dulu lah, ini dulu fokus dulu lah. Ketika Yesus berdoa sama Tuhan, didengarkan nggak doa dan permohonan Yesus ini dengan ratap tangis dan keluhan? Ya, sekarang saya tanya, Didengarkan nggak? dijelaskan bahwa dia itu mati. Nggak didengarkan nggak ini lah? Iya, sekarang saya tanya, ada nggak dijelaskan di situ Yesus mati? Yesus tidak mati. Dengar dulu ini, laiku baca dulu ini. Setelah Iya, dibaca, saya laiku bertanya, jawab. ada nggak di situ Yesus tidak mati? Ada, nanti kutunjukkan di kisah para rasul Dari ayatnya. mana? Dari mana? Kasih. Ini dulu dia diterima nggak doanya? Langsung aja. Diterima Iya, nggak doa Yesus nih? Iya, kasih dulu ayatnya Yesus tidak mati. Jangan kamu pakai Alkitab. Sabar ya. Jawab dulu kan. Tunggu ya. Oke, ini dia ayatnya. Coba lah aku baca ya. Tanya siapa yang maju merah itu dah? Di dalam di dalam kisah para rasul 25 nomor 19. Ya. Tetapi kata Paulus, mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus apa nilai mati atau hidup nih? Sekarang saya tanya, Yesus yang sudah mati apa itu? Yang sudah mati. Jadi di dalam ayat inilah Iya, sekarang jawab tetapi dulu. mereka hanya Yang sudah mati, siapa itu? ya kau yang bilang Yesus mati, kan nggak mati. Paulus bilang Yesus hidup nih. Itu di Alkitab sudah jelas, dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Ini kan kalian kan berselisih paham nih. Ini tetapi mereka hanya berselisih paham. Iya, Tetapi sekarang Hisar jawab dulu. hanya berselisih paham Jawab dulu dengan tentang dia. yang bernama Yesus yang sudah mati. Padahal tidak mati kan? Hidup kan? Sekarang kutanya dulu, konteksnya dari situ apa? Ada orang percaya atau ada yang tidak? Di situ sudah dijelaskan bahwa. Konteksnya ini, Jawab dulu, dengarkan. Dengarkan dulu. Ada Dengarkan orang-orang dulu, berselisih dengarkan paham. dulu. Ah, Dia nggak paham. coba jawab dulu. Coba pahami dulu ya kata-katanya. Dan tentang seorang yang bernama Yesus. Itu Kenapa kau hanya ambil di tengah-tengahnya saja? Di sini kau ambil dari atas sampai bawah nih ayatnya. ayatnya di situ sudah jelas. Ya di sini dikatakan Yesus mati atau hidup. Ya sudah mati lah. Masa itu sudah jelas. Itu mereka membicarakan tentang Dibaca Yesus dulu. yang sudah mati. Lalu bangkit. Ini teman-teman tulisannya mati atau hidup ini. Ini aku salah baca mungkin mata aku. Ini Dia ramunya mati ini. lalu bangkit. Itu perkataan Paulus. Makanya pahami dulu teksnya dulu. Jangan kita mengutip-ngutip dengar tapi dulu. kita tidak paham apa yang dibicarakan. Kata Paulus, mereka
orang-orang yang beragama Kristen itu. Tapi mereka hanya berselisih. Itu berselisih antara orang yang tidak percaya dan Kalian orang itu yang percaya. berselisih paham. Itu Paulus Kalian sedang berselisih menghadap paham orang-orang kalau yang Kristen tidak percaya. kalian. Mana? Orang-orang Kalian pikir kan Yesus mati, betul kan? Tapi Paulus bilang Yesus hidup. Itu konteksnya sudah dia bangkit. Mana pula tulisannya bangkit di sini? Mana pula tulisannya bangkit? Tunjukkan sama saya. Mana bangkit di sini? Kalian itu kan berselisih paham dengan agama kalian tentang Yesus yang sudah mati ini. Katanya dibilang Yesus mati, padahal di sini Paulus bilang bahwa ia hidup. Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Yesus hidup, tidak mati. Apalagi Paulus yang bilang. Makanya kenapa kami katakan penebusan dosa itu ide konyol. Tebus dosa itu ide konyol itu karena Tuhan bisa mengampuni segala dosa kita di dalam 1 Yohanes 1 nomor 9 tadi yang kubacakan. Dia doh. Begitu. Ada lagi? Halo. Oi. Oke lah, ambil dulu ayatnya itu yang lain kutip itu. Belum selesai kita ini. Mana pula? Bah, alamak. Kasih dulu ayat yang kamu kasih itu, biar saya ajari dulu kau. Yesus hidup tidak matinya kata Paulus. Gimana-nya? Konteksnya itu kasih tahu Om Pedro yang bilang. Atau abang yang ngomong ayo. Jangan tanya lah. Boleh. Kita dikajian secara Jadilah kalau kita tidak kalau kita tidak paham jangan kita kutip-kutip. Di situ sudah dijelaskan loh. Itu sudah jelas. Yang mereka bicarakan itu tentang Yesus yang sudah mati. diambil dari mana? Iya, padahal Yesus tidak mati. siapa rasul ada. Siapa yang bilang? Kasih dulu ayatnya dulu lagi. Paulus yang bilang. Hah? Paulus Paulus yang orang bilang. percaya nggak? Paulus orang percaya nggak? Ya nggak tahu kalian. Nggak tahu lagi kan. Inilah kan masa nggak diakui. Orang Apa Paulus pula nggak orang diakui? percaya. Paulus itu pendusta, Iya. pembohong. Kata siapa? Bang. Dia bilang Hah? Paulus Dari mana itu Anda menulis surat bukan firman Tuhan. Dari mana firman tuh, Tuhan? Bang? Dari Ada mana? ayatnya. Awal itu dulu. Tunjukin. Abang Aku lari-lari tunjukin, itu. tunggu kalian. Abang lari-lari Tunggu itu lah kan. kalian. Kalau udah Pendusta. sekarang nggak paham, jangan lupa. Malu kita, orang Bataknya kita itu. Bang. Tunggu dulu. Aku tunjukin sama kalian. Apa lagi yang kau tahu? Alkitab kami. Masa abang serang kami ayat Alkitab kami percaya dengan Alkitab kok. Abang aja nggak percaya, mana bisa dijelaskan pun abang nggak paham-paham juga. Tunggu lah, 2 Korintus 11 nomor 17. Aku tunjukin ya. Berapa lah ya? Coba. Kasih dulu sama aku lah ya. 2 Korintus 17 dia tuh dulunya seorang Paulus itu bukan menulis firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan yang dia 2 tulis. Korintus Yang berapa? ngomong 2 Korintus berapanya? 11 nomor 17 laikku, dibukanya dulu, dibacanya. Sila kita ini malu-malu orang Batak baik. Belajar. Sama-samanya kita belajar. Kan begitu laikku. Oke lah. Boy. Horas kita, salam toleransi kita, kan begitu. Olo. ini Paulus yang meninggikan diri dia juga berasa dia semangat kok. Carilah yang membuat Lai tidak masuk akal jadi permasalahan lah ya. Nah itu masalahnya. Paulus mengaku dia bukan menulis firman Tuhan menurut Tuhan, tapi perkataan sendiri, otak dia sendiri. Bacanya dulu. Iya bang, oke. Sila ini lama-lama ini pusing aku sila ini. Pusing aku sila ini yang saya jelaskan dia nggak nerima ini. Cuma saya jelaskan. Firman Tuhan bukan yang ditulis oleh Paulus itu lah. Firman Tuhan bukan.
suka live baru Paulus saja disalahkan, padahal orang percaya jelas. Lah, tapi bagus juga sih. bagaimana dia pendusta? Logika kan cuman sebagai apa referensi tapi jangan menghina ya. Enggak menghina, cuman dialog kita, cuman diskusi. Oh mantap bang Iya, keren tingkatkan bang saling membahas itu. Tukar pikiran ya. Kalau bisa teman-teman yang kalau bisa teman-teman yang Kristen semua di situ gabunglah sama Bang Hisar sama Ito Hisar ini dialog. Iya bang, lanjut bang. begitu. Kami lagi diskusi Semuanya. untuk hal lain jadi. Ya, santai-santainya kita, sama-sama kita. Bentar dulu aku pergi dulu. Rame-rame kita dialog di sini. Enak ini kita bahas-bahas tentang Yesus. Aku suka bahas-bahas Yesus. Sayang aku sama Yesus. Iya, lanjut. Iya. Sayangnya Coba kenapa Bang? di dalam. Sayangnya? Iya, sayangnya karena dia itu utusan Tuhan yang paling hebat, nabi Tuhan yang paling hebat. Pakai siapa? Tapi ada lagi yang lebih hebat daripada nabi Tuhan itu. Muhammad. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang suci itu ya Bang. Itu yang lebih hebat dari Yesus karena dia Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dia suci ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka Dia suci, Bang. ila rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad Dia itu suci, Bang. diutus untuk seluruh umat. Suci. Jangan kemana-mana. Dibaca dulu 2 Korintus 11:17 tadi. Baca dulu, Le. 2 Korintus 11 Nomor ayat 17. Iya. Ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegang. Oke, Bang. Kutanya dulu samamu. Oke. Yang ditulis Paulus itu Filipi, Korintus, Galatia, Kaliki, Kaluku itu firman Tuhan bukan? Apa dulu coba sekarang aku tanya dulu apa yang menjadi permasalahan ayat yang Abang ambil? Itu baru kita Paulus jelas berdiskusi. Paulus bilang dia bukan menulis menurut firman Tuhan. Iya, oke. Bukan menulis menurut firman Tuhan. Sekarang saya tanya. Iya, sekarang saya tanya konteksnya tahu nggak? Enggak, Sekarang saya apa tanya. konteksnya? Konteksnya Apa nggak tahu. konteksnya? Nggak tahu Nggak tahu konteksnya. aku. Apa konteksnya? Itulah yang menjadi kesalahan orang menafsirkan Alkitab hanya dalam konteks. Apa konteksnya? Jelaskan lah. Kau lah jelaskan. Ini kan sudah jelas. Paulus kan dalam melayani, dalam memberitakan Injil, dia itu tidak mementingkan diri. Dia itu merendahkan Memang, dirinya betul. sebagai hamba. Iya, makanya dia jujur karena dia merendahkan diri, tidak mementingkan dirinya. Dia mengaku itu bukan firman Tuhan yang kutulis. Ya gitulah Eko. Sekarang saya tanya dulu, ayat yang kamu kutip itu berbicara tentang apa? Saya tanya dulu, kalau kamu paham sebenarnya, kalau kamu merasa benar. Ayat yang aku kutip ini berbicara tentang pengakuan Kakanda Paulus. Bukan dia menulis kitab bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi pakai otaknya sendiri. Sekarang saya tanya dulu, gak usah lepas, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Itu bukan orang percaya nggak? Terus? Dia itu tidak mementingkan Maksudnya dirinya gimana? dalam mementingkan. Yang berkeyakinan, Memang. dia merendahkan diri Dia sebagai tidak hamba. dia tak- tidak punya mementingkan keyakinan. diri. Iya, dia punya keyakinan dan dia tidak mementingkan dirinya. Makanya dia jujur, dia mengatakan, aku mengatakannya sebagai seorang yang berkata bukan menurut firman Tuhan. Dia jujur di sini bahwa yang kutulis itu Galatia, Korintus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Efesus itu bukan firman Tuhan semua. Begitu. Sekarang saya tanya dulu. Coba kau baca dulu di dalam ayat 7. Baca dulu di dalam ayat yang ke-7. Abang tidak bisa lepas dari ayat sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Ya udah aku baca. Apakah aku berbuat Iya. salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah ini kepada kamu dengan cuma-cuma. Tunggu dulu, Lekku. Oke. Baca delapannya. Kau baca delapannya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Kau baca dulu ayat 8-nya itu kau yang baca. Sekarang saya Bacalah kau. Jemaat Baca dulu ayat 8, ayat 8 baca dulu. lain, Kurampok.
telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka Bangolah. supaya aku dapat melayani kamu. Perampok Dan juga itu- ternyata Paulusmu ini laikku. Perampok juga dia, mengaku juga perampok. Alak majang mati kita. Itu saudara tidak bisa menafsirkan kata merampok itu sesuatu hal yang jahat. Wih, mati kita woi. Di sini kan konteksnya Paulus tidak mementingkan dirinya. Dia memberitakan Injil. Dia mau supaya orang yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Jadi itulah maksud dari kata rampok. Dia memberitakan Injil supaya orang yang belum percaya itu bisa percaya. Itu konteksnya dalam merampok. Kenapa dia merampok ini orang ini? Bahaya ini alamak jang. Lele, dia merampok itu, dia memberitakan Injil supaya mereka bisa percaya. Itulah konteks dari kata merampok. Merampok dengan menerima tunjangan, kau baca semuanya. Dia menerima tunjangan, uang. Dari mana? Jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dia ambil uang di situ. Tunjangan, Sekarang- tahu kau tunjangan? Tunjangan, dia tulis di situ tunjangan. Jemaat lain telah kurampok dengan Jangan lari menerima dari tunjangan. ayat 9. Coba dengar dulu. Makanya baca dulu ayat semuanya supaya bisa paham apa yang dimaksudkan. Jangan kutip-kutip ayat semua. Kalau saya tanya dulu kau di dalam ayat yang kamu kutip. Sekarang kita kembali kepada ayat yang ke-17. Sekarang saya akan jelaskan ya di ayat ke-17. Oke lah. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Tadi kan bilang Pak. Itu dalam prinsip kata hamba itu adalah seorang budak. Itu dalam prinsip. Sedangkan di dalam orang yang percaya itu hamba Tuhan. Dia mengerjakannya dengan penuh kerendahan hati. Dia menganggap dirinya sebagai orang bodoh karena yang dia beritakan itu Kristus. Jadi tidak ada apa-apanya kalau dibanding Kristus. Itu prinsipnya sebagai hamba. Jadi di sini sudah jelas berkeyakinan. Jadi dia sebagai hamba dan Kristus adalah sebagai Tuhan. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi jangan salahkan di dalam ayat ke-17 salah. Sedangkan di dalam ulangi lagi, jangan hendaknya orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun bermegah sedikit. Jadi dia memberitakan Injil bukan hanya merasa dirinya sombong, tapi dia merendahkan diri. Tentang 18 Sekarang di dalam ayat 18 dikatakan, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. dia juga pengen bermegah tapi nggak bisa karena yang Tuhan lebih megah. Seperti itu. Yang lain nggak paham sih, nggak suka sama. Karena yang kita diskusikan lain tetap tidak percaya. Oke, laiku aku mau tanggapin karena aku dari tadi diam ya kan gantian udah? kita kan ngomong kan. Udah ya? Oke lah ya. Ya. Makanya beginilah di dalam 2 Korintus 11:17 tadi itu Itu Paulus laptopnya. tadi Oh ya. mengatakan dia itu bukan berkata Makasih ya. firman Tuhan. Makanya Yesus itu berpesan di dalam Lukas 12 nomor 1. Sementara itu ribu-ribu orang telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Nah, ini pesan Yesus yang pertama lah ya. Laiku dibaca dulu di dalam Lukas 12 nomor 1. Ini gara-gara Paulus ini dia mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Ternyata Yesus sudah berpesan, weh, hati-hatilah terhadap ragi, waspadalah terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Jadi Yesus berpesan untuk hati-hati terhadap orang Farisi. Sementara di dalam Kisah Para Rasul berapa itu ya? Aku lupa aku itu. 23 nomor 6 kalau tidak salah. Aku buka dulu ya. Para Rasul, buka mute-nya lah ya. 23 nomor 6. Di sini Paulus mengaku dia orang Farisi, keturunan orang Farisi, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki,
Dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Jadi Paulus mengaku dia orang Farisi, padahal Yesus sudah pesan, hati-hatilah terhadap orang Farisi. Oke, sekarang saya tanya dulu, siapa itu Paulus tadi? Paulus penyesat, pendusta. Iya, itu sebelumnya kan? Dia ahli Taurat, dia pintar ahli Taurat. Tapi apa sejalan nggak dengan hidupnya? Enggak Enggak kan? Oke. Ketika dia percaya kepada Kristus, sejalan nggak hidupnya dengan firman Tuhan? Itu dia percaya tapi bohong-bohongan. Kok bisa bohong-bohongan? Itulah. Iyalah. Masa orang percaya bisa bohong-bohongan lagi? Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Paulus. Ya itu sendiri. Roma 14 nomor 9. Coba kau baca. Kayaknya lain ini muter-muter ini nggak ngerti-ngerti ini lain. Coba kau baca. Aku tahu kata orang Kristen, Paulus ini bertobat katanya. Iya kan? Iya. Coba kau baca Matius 7:15 lah. Matius 7:15 kau baca. Matius 7:15. Coba kau baca. Kasih bapak dulu. Buah. Di belakang sama apa? Kau baca Matius 7:15, makanya kau baca lah biar kau tahu itu orang-orang munafik itu dia menyamar seperti domba tapi dia adalah serigala yang buas. Itulah Paulus. Itulah kakanda Paulus itu. Karena alamak pergi pula dia. Halo. Lagi enak kita diskusi. Makanya mereka kabur ya, alat majang. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berbicara Matius 7:15 ini kan berbicara hal pengajaran sesat, teman-teman ya. Nah, pengajaran sesat itu, nah inilah yang dibawa oleh orang ini. Dia pertama menganiaya murid, kejam, pemburung, menganiaya murid. Tiba-tiba dia bertobat katanya. Nah, itu kan tanda orang munafik. Apa yang diajarkan Yesus pada Matius 7:15 ini adalah orang-orang munafik. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya ia adalah serigala yang buas. Apa artinya? Ya orang munafik. Siapa? Paulus. Aduh, mana teman Kristen yang bisa dialog ini ya? Enak nih pembahasannya kalau sudah masuk di kakanda Paulus. Aduh, itulah yang ditemui Paulus itu bukan Yesus, tapi si Bilisis. Makanya Bang Zuma sering bilang yang ditemui oleh kakanda Paulus itu di kisah para pewarta 9 nomor 5 itu bukan Yesus asli, bukan ori, tapi si Bilisis, Yesus palsu, KW. Begitu teman-teman. Alamak jang. Ini dia doh. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang dibawa yang mau minta permintaan naik mau belajar tentang Kristen. Saya Pendeta Fandi Ahmad siap mengajarkan kalian supaya lebih pintar, lebih cerdas, lebih smart. Tidak menuhankan anak-anak manusia lagi. Silakan. Tekan 1 di bawah, saya Kristen bang, tolong naikkan saya mau belajar sama abang. Saya naikkan. Silakan. Alamak susah juga ini logat Batak ya, dialek Batak. Ada lagi teman-teman Kristen yang sudah bosan di Kristen, yang mau belajar, kirim permintaan aja ya. Bahaya karena ada Yesus palsu di dalam Bible. Kalian ditipui oleh rasul palsu dan Yesus palsu. Banyak kali yang palsu.
Belum kalian tengok ayat-ayat yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Belum kutunjukkan itu semua. Kalau kutunjukkan, lama jang mati kita. Aduh. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik, kita diskusi. Yang kawan-kawanku dari Batak, orang Medan, silakan kirim permintaan aja ya. Biar kita belajar sama-sama. Berakhir sudah diskusi Bunda Nora dan Bang Fandi Ahmad yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.